Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang fertilisasi dan nidasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu fertilisasi dan apa itu nidasi? Nah, oke, mari kita bahas bersama-sama terkait dengan apa itu fertilisasi dan apa itu nidasi. Oke, yang pertama kita awali dengan membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi merupakan sebuah proses penyatuan kedua sel gamet, yaitu sel telur wanita dan sel sperma dari laki-laki. Kemudian, teman-teman juga harus tahu atau harus paham bagaimanakah proses terjadinya fertilisasi. Sebelum ke tahap proses bagaimana terjadinya fertilisasi ini, kita harus paham dulu di mana sih tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi ini. Nah, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi ini yaitu pada saluran tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim. Nah, apa sih fungsi dari tuba falopi ini? Yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel sperma dan sel ovum. Kemudian yang kedua merupakan sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan rahim. Nah, gambar di samping ini menjelaskan tentang proses ovulasi, kemudian mengalami pembuahan, dari pembuahan tersebut berkembang menjadi zigot hingga akhirnya akan mengalami pembelahan sel, dari pembelahan 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian menjadi morula, menjadi blastosis, dan pada akhirnya akan berkembang menjadi embrio yang akan melekat atau yang akan ditanam pada lapisan endometrium perempuan. Kemudian di sini ada gambar terkait dengan sperma yang menuju atau yang menembus ovarium. Adapun prosesnya yaitu yang pertama, ovum yang matang dilingkari oleh namanya zona pelusida dan terapung dalam fitulus atau sitoplasma yang berwarna kekuningan. Kemudian akrosom sperma menyentuh mikrofili permukaan zona pelusida. Nah, kemudian di sini akrosom mulai hancur, melepaskan enzim yang dinamakan dengan enzim akrosin, sehingga sperma dapat menembus zona pelusida. Nah, kemudian akrosom melebur diri ke dalam membran plasma ovum dan kepala sperma ditelan oleh membran plasma. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kepala sperma tertarik ke dalam sitoplasma ovum, meninggalkan badan dan ekor sperma. Kemudian granula kortikal di dalam ovum melepaskan enzim sehingga tidak memungkinkan lagi zona pelusida ini diterobos oleh sperma-sperma lainnya, hingga akhirnya sperma dan ovum dapat menyatu yang akan berkembang menjadi zigot. Nah, kemudian kita akan membahas tentang nidasi. Nidasi merupakan proses penanaman blastula atau hasil konsepsi atau hasil pembuahan atau hasil fertilisasi dari sel sperma dan sel ovum pada endometrium. Terjadi pada hari ke-6 dan hari ke-7, hari ke-6 atau hari ke-7 setelah terjadinya konsepsi. Nah, kemudian setelah terjadi pembuahan
yaitu mulai dari pembelahan zigot berbarengan dengan pembelahan inti, hasil konsepsi akan berjalan menuju uterus. Kemudian dalam waktu 3 hari terbentuk kelompok sel yang sama atau di sini pada tahap morula. Kemudian hasil konsepsi disalurkan ke pars ismika atau pars interstisial tuba, yaitu pada bagian sempitnya, dan terus ke arah kafum uteri oleh arus getaran silia atau rambut-rambut halus pada saluran tuba tersebut pada permukaan sel-sel tuba dan kontraksi tuba dalam kafum uteri. Nah, pada proses ini disebut juga dengan pada stadium blastula. Nah, inilah proses pembelahan sel setelah terjadinya pembuahan. Yang pertama yaitu membelah dulu. Yang pertama dari satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, 16 sel, hingga akhirnya terjadi pembelahan secara terus-menerus, kemudian membentuk yang namanya morula. Kemudian ini juga ada gambar dan di sini juga sudah dijelaskan terkait dengan keterangannya, yang dimana pada gambar A, B, C, dan D merupakan ovum dengan corona radiata. Kemudian pada gambar E merupakan ovum yang sudah dimasuki spermatozoa. Kemudian gambar F dan G merupakan pembentukan benda kutub kedua dan akan bersatunya kedua pronukleus yang haploid untuk berkembang menjadi zigot. Nah, inilah proses perkembangan dan perjalanan dari ovum. Oke, sedikit kita akan membahas di sini. Yang pertama yaitu dari masa ovulasi atau masa subur dari perempuan. Nah, jika pada saat proses ovulasi ini terjadi yang namanya pembuahan atau fertilisasi tadi, maka akan berkembang menjadi zigot. Nah, dari zigot ini mengalami pembelahan menjadi beberapa sel. Yang pertama yaitu 2 sel, kemudian berkembang menjadi 4 sel, kemudian berkembang menjadi 8 sel, kemudian berkembang secara terus-menerus yang pada akhirnya akan membentuk yang namanya morula, kemudian membentuk lagi blastosis, dan kemudian akan membentuk embrio. Embrio inilah yang akan tertanam pada lapisan endometrium wanita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video berikut ini yang menjelaskan terkait dengan bagaimana sih proses perjalanan dari tahap ovulasi sampai pada tahap terbentuknya embrio yang akan tertanam pada lapisan endometrium. Oke, mari teman-teman kita perhatikan bersama-sama video berikut ini.